Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernahkah kalian mempercayai seseorang dengan sepenuh hati? Seseorang yang seolah menjadi pilar bagi komunitas. Seseorang yang dihormati dan diyakini kebaikannya oleh semua orang. Lalu, bagaimana jika orang yang sama, orang yang membawa kehidupan baru ke dunia ini, ternyata adalah orang yang sama yang memburu mereka dalam kegelapan malam? Jika kalian suka cerita semacam ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan. Carilah tempat duduk yang nyaman dan mari kita melakukan perjalanan ke desa ini bersama-sama. Sekarang, coba bayangkan bersama saya sebuah desa kecil yang tersembunyi jauh di dalam hutan di Provinsi Buriram. Desa yang seolah-olah terlepas dari waktu. Inilah Banong Saengdao, sebuah komunitas di mana listrik masih menjadi barang langka dan cara hidup masyarakatnya masih sangat terikat dengan alam dan musim. Peristiwa dalam cerita ini terjadi sekitar tahun 1992. Suasana di sana begitu sederhana dan damai. Bayangkanlah cahaya matahari senja yang akan terbenam di ufuk barat. Cahayanya yang keemasan menyinari sawah yang menguning sejauh mata memandang. Kawanan kerbau berjalan berbaris perlahan kembali ke kandang. Suara genta yang terikat di leher mereka terdengar sayup-sayup bagaikan musik yang mengiringi indahnya kehidupan pedesaan. Asap putih tipis mengepul dari tungku arang di bawah setiap rumah panggung, menyebarkan aroma harum nasi yang sedang ditanak dan masakan rumahan yang sedang dimasak ke seluruh desa. Suara anak-anak yang berlari kejar-kejaran di halaman tanah perlahan mereda ketika dipanggil oleh orang tua mereka untuk pulang makan malam. Segalanya tampak sempurna, bukan? Segalanya tampak begitu damai hingga menakutkan. Kedamaian itulah yang membuat semua penduduk desa Nong Saengdao percaya bahwa tidak ada hal buruk yang bisa menyelinap masuk ke dalam kehidupan mereka. Tapi siapa yang akan menduga bahwa ketika matahari terbenam dan malam tiba, kegelapan tidak hanya membawa kesunyian, tetapi juga membangunkan sesuatu yang tertidur di tengah-tengah mereka. Dan di jantung komunitas yang penuh harapan ini, ada seorang wanita yang menjadi pusat kepercayaan dan keyakinan semua orang. Dia adalah Jarunwan, atau yang akrab disapa Bibi Jarunwan oleh penduduk desa. Seorang wanita berusia hampir 50 tahun, dengan senyum hangat yang selalu menghiasi wajahnya. Matanya memancarkan belas kasih dan penuh pengalaman sebagai satu-satunya dukun beranak di desa itu. Tangan Jarunwan adalah tangan pertama yang menyentuh hampir setiap nyawa yang lahir di Banong Saengdao. Coba bayangkan dirinya saat ia dengan hati-hati membungkus bayi yang baru lahir dengan kain bedong yang lembut. Suaranya yang rendah dan menenangkan terdengar sedang menghibur seorang ibu muda yang masih lemah. Dengan kata-kata yang penuh perhatian, setiap tindakannya terlihat begitu ahli dan mantap hingga mengundang kekaguman. Bagi penduduk desa, Jarunwan bukan hanya seorang dukun beranak, tetapi ia adalah pelindung kehidupan, pembawa suara tangis pertama bayi ke dalam keluarga, simbol dari awal yang baru dan harapan. Setiap kali ada seorang wanita muda yang hamil, orang pertama yang mereka pikirkan adalah Jarunwan. Tak ada seorang pun yang pernah meragukannya, bahkan sedikit pun tak ada yang pernah mempertanyakan kebaikannya sekalipun. Tentu saja, siapa yang akan menyangka bahwa tangan yang lembut dan hangat itu, tangan yang menopang kehidupan baru untuk melihat dunia, akan menjadi tangan yang sama yang akan membawa malapetaka bagi mereka di malam hari. Dan di antara para wanita muda yang menggantungkan seluruh harapannya pada Jarunwan, ada seorang wanita yang kisahnya akan terkait erat dengan cerita kita. Namanya Kamonwan, seorang wanita muda berusia awal 20 botaan yang sedang mengandung anak pertamanya. Wajahnya tampak cerah dan berseri, penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan akan menjadi seorang ibu dalam beberapa bulan ke depan. Coba bayangkan, ia duduk di beranda kayu rumahnya di sore hari. Suaminya sedang duduk di sebelahnya menganyam ayunan untuk calon buah hati mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut saat keduanya berbicara tentang masa depan.
Mereka membayangkan apakah anak mereka akan mirip siapa, apakah akan nakal seperti ayahnya atau pendiam seperti ibunya. Setiap kata penuh dengan tawa dan harapan yang murni. Nanti kalau sudah dekat waktu melahirkan, aku akan segera panggil Bibi Jarunwan, kata suaminya dengan nada suara yang mantap. Ada Bibi Jarunwan, kamu tidak perlu takut apa-apa. Kamonwan mengangguk sambil tersenyum. Ia pun berpikir demikian. Baginya, Bibi Jarunwan adalah jaminan keamanan, laksana malaikat pelindung yang akan membuat proses persalinan pertamanya berjalan dengan baik. Mereka terus melukis mimpi tentang masa depan yang indah, tanpa sedikit pun menyadari bahwa takdir yang menanti mereka tidaklah seindah yang mereka bayangkan, dan masa depan yang mereka nantikan mungkin tidak akan pernah tiba. Sekarang, mari kita kembali ke rumah Jarunwan. Setelah ia menyelesaikan tugasnya, merawat ibu dan bayi serta memberikan nasihat kepada wanita hamil sepanjang hari, ia akan kembali ke rumah kayu kecilnya yang terletak di ujung desa. Di sana, suaminya menunggunya, Wirot, seorang pria parubaya yang dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok pendiam dan tidak banyak bergaul. Setiap kali Jarunwan tiba di rumah, Wirot akan selalu menyiapkan segelas air dingin untuknya. Ia akan menatap istrinya dengan tatapan yang sulit dibaca. Tatapan itu penuh dengan cinta dan perhatian, tetapi pada saat yang sama juga diwarnai oleh penderitaan yang luar biasa. Percakapan di antara mereka tidak banyak. Sebagian besar adalah keheningan yang menyelimuti rumah yang bersih namun tampak sunyi secara tidak wajar. Beberapa penduduk desa mungkin menganggap Wirot sebagai orang yang aneh, tetapi tidak ada yang tahu bahwa di balik sikap pendiamnya, ia memikul sebuah rahasia yang jauh lebih berat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Sebuah rahasia yang menggerogoti hatinya selama bertahun-tahun. Rahasia yang membuat setiap malamnya penuh dengan ketakutan. Dia tahu betul bahwa ketika matahari terbenam dan bayang-bayang malam merayap masuk, istrinya yang tercinta akan menghadapi takdir yang mengerikan. Dan tugasnya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapinya tanpa bisa memberitahu siapapun, bahkan satu orang pun. Jadi, keheningan Wirot bukanlah sikap dingin, melainkan benteng pertahanan terakhir yang ia gunakan untuk melindungi istrinya dan menyembunyikan kebenaran yang sangat kejam. Malam itu di desa Nongsaeng Dao berjalan dengan tenang seperti malam-malam lainnya. Suara jangkrik bersahutan di seluruh penjuru sawah. Cahaya bulan yang lembut menyinari atap-atap rumah, menciptakan siluet-siluet samar. Kamonwan dan suaminya sedang tertidur lelap di rumah kayu mereka dengan damai. Namun di tengah malam yang sunyi, ketika semua kehidupan tenggelam dalam buayan tidur, Kamonwan tiba-tiba terbangun. Bukan karena suara keras atau mimpi buruk, melainkan karena sebuah bau. Bau anyir darah yang begitu menyengat hingga memuakkan masuk ke dalam kamarnya. Bau itu aneh dan sama sekali tidak seharusnya ada di tempat seperti ini. Kamonwan mengerutkan kening, mencoba menajamkan pendengarannya. Ia mendengar suaminya mendengkur pelan di sampingnya. Tapi kemudian ia mendengar suara lain menyelinap masuk. Suara gesekan seolah ada sesuatu, mungkin cakar, yang sedang menggaruk tiang kayu di bawah rumah panggungnya secara perlahan. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur, sepelan mungkin agar tidak membangunkan suaminya, lalu berjingkat ke jendela kayu kecil dan membukanya sedikit dengan hati-hati. Namun di bawah sana kosong, hanya ada cahaya bulan yang menyinari halaman tanah di bawah rumah. Tidak ada anjing, tidak ada binatang apapun. Bau anyir darah yang tadinya begitu kuat, kini mulai memudar terbawa angin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya anjing liar yang tersesat mencari makan. Tapi jauh di dalam hatinya, sebuah naluri berteriak bahwa itu bukan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Setelah malam yang aneh itu, kesehatan Kamonwan mulai menurun drastis dan mengkhawatirkan.
Dari seorang wanita muda yang tadinya kuat dan ceria, ia berubah menjadi lemah, pucat, dan selalu waspada. Wajahnya yang dulu berseri, kini menjadi kusam. Lingkaran matanya menghitam, seolah tidak tidur selama berhari-hari. Dan itu memang benar. Karena setiap kali ia tertidur, ia akan ditarik dan ditenggelamkan ke dalam mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi itu, ia sering melihat dirinya terbaring di tempat tidur dalam kamar yang gelap gulita, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara, seolah ditindih dengan sangat kuat. Lalu ia akan melihat seberkas cahaya merah kecil melayang-layang di luar jendela sebelum perlahan-lahan masuk ke dalam kamarnya. Kemudian pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya pun muncul. Cahaya merah itu adalah mata dari kepala seorang wanita yang bisa melayang. Rambutnya panjang dan acak-acakan, tetapi yang paling menakutkan adalah bagian di bawah lehernya. Tidak ada tubuh, hanya ada jantung, hati, ginjal, dan usus yang menggantung, menjuntai, dan masih terus berdenyut. Makhluk itu melayang semakin dekat hingga berhenti tepat di atas tubuhnya, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menjilati bibirnya yang berlumuran darah. Kamonwan menjerit sekuat tenaga dalam mimpinya saat makhluk itu menundukkan kepalanya ke arah perutnya. Ia merasa seolah seluruh tenaga dan energi kehidupannya disedot habis dari tubuhnya sebelum akhirnya tersentak bangun dengan jeritan yang nyata. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Suaminya hanya bisa memeluk dan menenangkannya, tetapi mimpi buruk itu terasa begitu nyata. Begitu nyata hingga ia tidak bisa lagi membedakan mana yang mimpi dan mana yang kenyataan. Melihat kondisi istrinya yang semakin memburuk dari hari ke hari dan mimpi buruk yang terus menghantui tanpa henti, suami Kamonwan akhirnya kehabisan akal. Ia memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak awal, yaitu meminta bantuan dari Bibi Jarunwan. Tidak lama kemudian, Jarunwan tiba di rumah Kamonwan dengan tas ramuan herbal andalannya. Kehadirannya saat itu bagaikan cahaya di ujung terowongan bagi pasangan suami istri tersebut. Jarunwan berjalan dan duduk di samping Kamonwan yang terbaring lemah. Ia meletakkan tangannya di dahi Kamonwan untuk mengukur suhu tubuhnya dengan lembut sebelum bertanya dengan suara penuh belas kasih, "Ada apa?" Dengan suara bergetar, Kamonwan menceritakan segalanya tentang bau anyir darah, suara aneh, dan mimpi buruk mengerikan yang ia alami setiap malam. Ia menceritakan tentang kepala wanita yang melayang, usus yang menjuntai, dan mata merah menyala yang menatapnya dengan lapar. Jarunwan duduk mendengarkan dengan tenang, wajahnya tampak penuh simpati. Namun, jika ada yang memperhatikan dengan saksama, pada saat Kamonwan menyebutkan tentang usus yang menggantung, sorot mata Jarunwan berkedip sesaat. Otot-otot di wajahnya menegang sejenak sebelum kembali rileks dengan cepat. Reaksi itu terjadi begitu cepat sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya, tetapi tentu saja itu tidak luput dari pandangan kita. Ketika Kamonwan selesai bercerita, Jarunwan mengelus lengannya dengan lembut dan berkata, "Itu hanya mimpi. Orang hamil memang sering banyak pikiran dan terbawa mimpi buruk seperti ini." Ia memberikan sebungkus ramuan herbal dan menyuruhnya merebusnya untuk diminum agar kandungannya kuat dan bisa tidur lebih nyenyak. Kata-katanya membuat keduanya merasa lega secara aneh, tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang menceritakan kisah perampok kepada perampok itu sendiri. Ramuan dari Bibi Jarunwan tampaknya berhasil pada malam pertama. Kamonwan bisa tidur nyenyak tanpa diganggu mimpi buruk. Itu adalah kedamaian sesaat yang membuat suaminya sedikit lega. Tapi siapa sangka itu adalah ketenangan sebelum badai menerjang. Karena pada malam berikutnya, di tengah malam yang sunyi ketika seluruh desa tertidur lelap, suami Kamonwan harus terlonjak kaget saat mendengar istrinya mengerang kesakitan. Ia menoleh dan melihat Kamonwan terbaring kaku dengan keringat bercucuran. Matanya terbelalak menatap langit-langit yang kosong seolah sedang melihat hal paling menakutkan dalam hidupnya.
Ia segera memeluknya, mencoba menyadarkannya, tetapi Kamonwan sama sekali tidak mendengar suaranya. Tiba-tiba, Kamonwan menjerit sekuat tenaga. Itu bukan jeritan orang yang akan melahirkan secara normal. Itu adalah jeritan seseorang yang sedang hancur, baik secara fisik maupun mental. Jeritan yang penuh dengan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Dan kemudian, hal terburuk pun terjadi. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari antara kedua kakinya, mewarnai kasur menjadi merah pekat. Tubuh Kamonwan kejang hebat beberapa kali sebelum akhirnya terkulai lemas. Kesadarannya meredup bersama dengan nyawa bayinya yang bahkan belum sempat melihat dunia. Suami Kamonwan menatap dengan mata terbelalak, syok. Ia duduk kaku di tengah genangan darah dan tubuh istrinya yang tak sadarkan diri. Impian tentang keluarga yang hangat hancur dalam sekejap mata. Mimpi buruk yang menghantui Kamonwan setiap malam akhirnya menjadi kenyataan yang kejam dan merenggut segalanya dari mereka. Keesokan paginya, berita keguguran Kamonwan yang mengerikan menyebar ke seluruh desa Nong Saeng Dao, lebih cepat dari api yang menjalar di padang ilalang. Suasana desa yang tadinya damai hancur total. Keheningan yang canggung menggantikan obrolan dan tawa yang biasa terdengar. Penduduk desa mulai berkumpul dan berbicara, tetapi bukan obrolan sapaan seperti biasa. Itu adalah bisik-bisik dengan wajah penuh ketakutan. Yang membuat semua orang ketakutan bukan hanya kegugurannya, tetapi kondisi yang terjadi terlalu tidak wajar. Cerita dari mulut suami Kamonwan tentang jumlah darah dan kekerasan yang terjadi terlalu menakutkan untuk menjadi peristiwa alami. Dan ketika penjelasan ilmiah tidak bisa digunakan, yang menggantikannya adalah kepercayaan pada ilmu gaib. Para tetua mulai membuka kembali cerita-cerita lama yang pernah mereka ceritakan kepada anak cucu mereka sebelum tidur. Cerita tentang roh jahat yang lapar, tentang pop yang memakan hati dan usus, dan yang paling menakutkan, cerita tentang Krasue yang sering mengincar wanita hamil dan bayi baru lahir. Para pemuda yang dulu menertawakan cerita hantu dan roh jahat, kini duduk terdiam, mata mereka memancarkan ketakutan. Rasa takut telah mengakar dalam di hati semua orang. Jika siang hari saja sudah semenakutkan ini, bagaimana dengan malam hari? Malam yang akan datang ini akan semenakutkan apa? Di tengah kekacauan dan ketakutan yang mulai terbentuk seperti awan badai yang gelap, ada seorang pria yang mencoba menjadi pegangan bagi semua orang. Dia adalah kepala desa Chaiwat, pemimpin desa yang selalu berpegang pada akal sehat dan logika. Kepala desa Chaiwat mengadakan pertemuan warga pada sore harinya. Ia mencoba menggunakan logika untuk meredam kepanikan yang terjadi. Sabar dulu saudara-saudara, suaranya terdengar tegas dan dapat dipercaya. Apa yang terjadi pada keluarga Kamonwan adalah hal yang menyedihkan, tapi jangan panik dulu. Jangan biarkan rasa takut membuat kita resah. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu mungkin komplikasi keguguran yang parah yang bisa saja terjadi. Meskipun menyedihkan, itu bukan urusan hantu atau setan. Kata-katanya berhasil menenangkan beberapa warga, setidaknya di luar. Tapi siapa yang tahu bahwa jauh di lubuk hati kepala desa Chaiwat sendiri, ia juga sedang terguncang hebat. Ia telah menjadi kepala desa selama puluhan tahun, sudah melihat banyak hal menyedihkan, tapi kali ini berbeda. Sorot mata suami Kamonwan yang penuh ketakutan hingga nyaris gila masih membekas di benaknya. Ceritanya tentang peristiwa yang begitu kejam dan tidak manusiawi itu bertentangan dengan semua logika yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Sore itu, setelah bubar dengan warga, kepala desa Chaiwat duduk termenung sendirian di rumahnya. Ia hanya bisa berdoa agar apa yang ia katakan untuk menenangkan warga itu benar. Tapi sebuah naluri di dalam dirinya memperingatkan bahwa masalah ini belum berakhir. Dan malam yang akan datang ini mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Naluri kepala desa Chaiwat ternyata benar secara mengerikan. Malam itu, Nong Saeng Dao sunyi senyap, berbeda dari biasanya. Bukan kesunyian yang membawa kedamaian, melainkan kesunyian yang penuh dengan kewaspadaan. Setiap rumah menutup pintu dan jendela rapat-rapat sejak sore.
tidak ada yang berani keluar rumah. Tapi dinding kayu yang tebal tidak mampu menahan suara mengerikan yang terdengar di tengah malam. Itu adalah jeritan seorang wanita. Jeritan yang penuh dengan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa, datang dari rumah lain yang tidak jauh dari sana. Suara itu begitu melengking hingga menusuk ke dalam hati setiap warga yang mendengarnya. Mereka langsung tahu, naluri mereka langsung memberitahu apa yang terjadi. Itu adalah takdir yang sama dengan yang dialami keluarga Kamonwan. Keesokan paginya, pemandangan yang tidak ingin dilihat oleh siapapun terpampang di depan mata. Seorang wanita lain yang sedang hamil muda harus kehilangan bayinya. Kondisinya sama persis. Darah menggenangi kasur dan cerita tentang bau anyir darah yang tercium sebelum kejadian. Kali ini, kesabaran warga habis sudah. Ketakutan telah berubah menjadi kepanikan total. Kata-kata kepala desa Chaiwat kemarin siang tidak ada artinya lagi. Sekarang tidak ada yang peduli dengan logika. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang jahat sedang memburu mereka, memburu nyawa anak cucu mereka yang bahkan belum sempat lahir. Pertanyaan di benak semua orang bukan lagi apakah akan terjadi lagi, tetapi siapa korban berikutnya. Sementara seluruh desa tenggelam dalam kekacauan dan ketakutan, kita kembali ke rumah kayu di ujung desa milik Jarunwan. Malam itu, setelah Jarunwan pergi tidur, Wirot diam-diam turun ke bawah rumah yang gelap gulita. Di tangannya hanya ada sebuah lentera minyak tanah yang cahayanya berkelip-kelip. Ia berjalan lurus menuju baskom kayu besar yang diletakkan terbalik di salah satu sudut, lalu mulai melakukan sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Ia menuangkan cuka ke dalam baskom kayu itu hingga hampir penuh. Kemudian ia mengambil segenggam besar daun jeruk purut, merobeknya perlahan lembar demi lembar, lalu melemparkannya ke dalam baskom. Bau cuka yang menyengat dan aroma kuat daun jeruk purut menyebar ke seluruh area bawah rumah. Setiap gerakannya tampak begitu lancar dan terbiasa, seolah ini adalah rutinitas yang telah ia lakukan berkali-kali. Tetapi jika Anda melihat wajahnya yang terpantul cahaya lentera, Anda akan melihat rasa sakit yang mendalam terpancar jelas di kedua matanya. Itu adalah wajah seseorang yang pasrah pada takdirnya, yang kejam. Untuk apa ia melakukan itu? Cairan di baskom itu untuk siapa? Setelah menyiapkan segalanya, ia meletakkan baskom kayu itu di tempat yang sepertinya sudah disiapkan secara khusus, lalu menghela napas panjang dengan lelah dan mematikan lenteranya. Kegelapan kembali menyelimuti segalanya, hanya menyisakan misteri dan tindakan diam-diam seorang pria yang menyimpan rahasia mengerikan. Ketika ketakutan mencapai puncaknya, kesabaran warga pun habis. Mereka memutuskan tidak akan lagi hanya diam dan menunggu. Malam itu, kepala desa Chaiwat mengumpulkan semua pria dewasa di desa untuk berkumpul. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk berpatroli. Senjata di tangan mereka seadanya. Ada parang, cangkul, sekop, bahkan bambu yang ujungnya diruncingkan. Suasana patroli sangat tegang. Hanya cahaya dari obor dan beberapa senter yang menerangi jalan dalam kegelapan. Setiap suara yang muncul di hutan, entah itu suara angin yang meniup daun atau suara serangga malam, membuat semua orang terkejut. Mereka berjalan memeriksa sekitar desa dalam diam, mencoba mencari apapun yang tidak biasa. Dan kemudian, saat salah satu kelompok sedang melewati rumpun bambu di ujung desa, seorang pemuda dalam kelompok itu berteriak kaget, "Hei, cahaya apa itu?" Ia menunjuk ke tengah rumpun bambu. Semua mata langsung tertuju ke arah itu. Mereka melihatnya bersama-sama. Itu adalah bola api merah aneh yang melayang diam di udara sekitar 2 meter dari tanah. Cahayanya berkelap-kelip seperti kunang-kunang, tetapi lebih besar dan jauh lebih menakutkan. "Di sana, cepat!" Setelah teriakan itu, kelompok pria itu berlari masuk, berniat menangkap pemilik cahaya itu. Tapi begitu mereka tiba, cahaya merah itu padam dan lenyap di depan mata mereka, hanya menyisakan kegelapan dan kekosongan. Mereka tidak menemukan jejak apapun,
Benda itu lenyap seolah tidak pernah ada di sana. Malam itu, meskipun tidak berhasil menangkap apapun, semua warga desa akhirnya mengetahui satu kebenaran dengan jelas. Memang ada sesuatu di luar sana. Setelah malam pertemuan dengan cahaya misterius itu, ketegangan di desa semakin meningkat. Tapi, di tengah ketakutan semua orang, ada hal lain yang mulai menimbulkan keheranan dan keraguan di kalangan warga, yaitu kondisi fisik Bibi Jarunwan sendiri. Selama beberapa hari terakhir, banyak warga mulai memperhatikan perubahan aneh pada dukun beranak desa mereka. Dari yang tadinya seorang wanita tua yang terlihat kuat dan energik, kini Jarunwan tampak lesu dan pucat secara mencolok. Wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat, kini tampak kusam dan tidak berdarah. Matanya terlihat cekung seperti orang kurang tidur. Cara berjalannya pun melambat secara tidak wajar. Aneh ya, biasanya Bibi Jarunwan tidak pernah sakit kan? Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan para ibu. Iya, kenapa tiba-tiba jadi kelihatan sakit parah pas saat-saat begini? Itu adalah pengamatan yang membuat orang berpikir. Di saat desa sedang diteror oleh makhluk misterius yang berkeliaran di malam hari, dukun beranak yang seharusnya menjadi tumpuan semua orang malah jatuh sakit dengan gejala kelelahan misterius di siang hari. Apakah ini kebetulan yang terlalu disengaja? Meskipun belum ada yang berani mengatakannya dengan lantang, benih-benih kecurigaan mulai tertanam di hati beberapa warga. Kepercayaan yang dulu mereka berikan sepenuhnya kepada Jarunwan kini mulai goyah untuk pertama kalinya. Ketika kecurigaan mulai muncul di benak, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan, akhirnya kepala desa Caiwat dan sekelompok warga memutuskan untuk berkonsultasi dengan orang tertua di desa. Nenek Soming, seorang wanita tua berusia lebih dari 80 tahun yang telah melalui begitu banyak hal hingga bisa disebut sebagai legenda hidup desa Nong Saengdao. Mereka menceritakan segalanya kepada Nenek Som tentang dua kasus keguguran yang tidak wajar, tentang cahaya merah misterius yang ditemui kelompok patroli, dan yang terpenting, tentang penyakit aneh Bibi Jarunwan yang membuatnya terlihat sangat lemah di siang hari. Nenek Som duduk diam mendengarkan di atas balai-balai bambu di depan rumahnya. Mulutnya sibuk mengunyah sirih. Ketika semua orang selesai bercerita, ia terdiam sejenak menatap ke dalam api unggun yang menyala di hadapannya, lalu meludahkan air sirih berwarna merah tua ke tanah sebelum berkata dengan suara serak namun penuh kekuatan, "Itu Krasue." Satu kata singkat itu berhasil membuat semua orang yang mendengarkan merinding. Krasue itu hantu yang berasal dari orang yang salah dalam mempelajari ilmu hitam. Nenek So mulai menjelaskan. Siang hari dia akan menjadi orang biasa, tapi mungkin terlihat pucat, lesu, dan tidak bertenaga. Karena pada malam hari, kepalanya akan lepas dari tubuhnya bersama dengan hati, ginjal, dan usus, lalu melayang untuk mencari makanan segar dan amis. Ia berhenti sejenak sebelum mengucapkan kalimat yang membuat semua orang nyaris berhenti bernapas. Makanan kesukaannya adalah darah segar, terutama darah wanita yang sedang hamil tua atau bayi yang baru lahir. Semua potongan cerita yang tadinya berserakan, kini telah tersusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan mengerikan. Penjelasan Nenek Som berfungsi seperti kunci terakhir yang membuka semua misteri. Tetapi itu justru membuka pintu menuju kebenaran yang lebih mengerikan. Suasana di sekitar api unggun menjadi hening. Hanya terdengar suara kayu bakar yang berderak sesekali. Setiap warga duduk diam tak bergerak, tetapi di kepala mereka sedang berpikir keras. Semuanya cocok secara luar biasa. Dua wanita hamil, diteror, dan kehilangan bayi mereka. Cahaya merah melayang di malam hari. Dan yang terpenting, gejala sakit yang terlihat lemah dan pucat di siang hari. Sosok Bibi Jarunwan yang terlihat lesu dan tak berdaya muncul di benak semua orang secara bersamaan. Gambaran itu sangat cocok dengan penjelasan Nenek Som tentang penampilan Krasue di siang hari.
Kepala desa Chaiwat merasa seolah kepalanya dipukul dengan benda berat. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa itu tidak mungkin. Jarunwan adalah wanita yang ia hormati seumur hidupnya. Dia adalah orang yang membantu persalinan anak-anaknya sendiri. Tetapi semua bukti yang ada semakin mengikatnya erat hingga ia nyaris tidak bisa berkutik. Tidak ada yang mengucapkan namanya, bahkan satu orang pun. Tetapi tatapan mata mereka saat saling berpandangan dalam kegelapan mengatakan segalanya. Mereka memikirkan wanita yang sama. Kepercayaan yang mereka miliki seumur hidup hancur dalam semalam. Dan kini, tanggung jawab terberat telah jatuh di pundak kepala desa Chaiwat. Ia harus membuktikan kebenaran yang mengerikan ini dengan matanya sendiri. Kepala desa Chaiwat tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kecurigaan ini menggerogoti semua orang lebih lama lagi. Dan untuk menuduh seseorang, terutama orang yang sangat dihormati seperti Bibi Jarunwan, dengan tuduhan seberat ini, harus ada bukti yang tidak bisa disangkal. Kepala desa Chaiwat menatap pemandangan di hadapannya melalui celah papan kayu tanpa berkedip. Ia menahan napas hingga dadanya sesak. Dan kemudian apa yang ia doakan agar tidak terjadi pun dimulai. Jarunwan mulai menggumamkan mantra dengan suara yang aneh. Itu bukan suara manusia normal, melainkan suara yang serak, dalam, dan terdengar begitu kuno hingga menakutkan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai kejang ringan. Lehernya perlahan-lahan memanjang secara tidak wajar. Kepala desa Chaiwat terbelalak kaget. Ia ingin memalingkan muka, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Cahaya hijau samar mulai muncul di pangkal leher Jarunwan, disertai dengan suara paling mengerikan yang pernah ia dengar. Suara retakan tulang dan robekan kulit. Dan kemudian pemandangan terburuk dalam hidupnya terpampang di hadapannya. Kepala Jarunwan perlahan-lahan terlepas dari bahunya. Tapi bukan hanya kepala, ia menarik serta jantung, paru-paru, dan seluruh ususnya keluar. Organ-organ dalam itu masih berdenyut dan memancarkan cahaya hijau berpendar dalam kegelapan, meninggalkan tubuh bagian bawah tanpa kepala yang duduk diam seperti patung tak berjiwa di bawahnya. Kepala desa Chaiwat merasa ingin muntah. Pemandangan itu menentang semua hukum alam. Itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan dan kini sedang melayang di hadapannya, kurang dari 5 meter jauhnya. Kepala Jarunwan yang kini telah berubah menjadi monster Krasue seutuhnya, melayang diam di udara sejenak. Matanya yang dulu lembut kini menyala merah seperti bara api. Ia melirik ke sekeliling ruangan dengan cepat, seolah mencari jalan keluar. Kemudian ia bergerak, ia melayang dengan senyap dan cepat, melesat lurus ke arah jendela yang terbuka sebelum melewatinya, menuju kegelapan malam dengan mudah. Kepala desa Chaiwat yang bersembunyi di samping dinding terlonjak kaget saat kepala iblis itu melayang melewatinya dalam jarak kurang dari 1 depa. Usus yang menjuntai nyaris menyentuh tubuhnya. Bau anyir darah dan bau busuk yang menyengat menghantam hidungnya begitu kuat hingga ia nyaris tercekik. Ia mengikuti dengan pandangannya sosok Krasue yang melayang semakin tinggi hingga melewati puncak pohon. Makhluk itu menoleh kembali ke tanah sekali lagi, seolah memeriksa sesuatu, sebelum melesat menghilang ke dalam kegelapan. Dan arah yang ditujunya adalah arah desa, di mana masih ada keluarga dan wanita hamil lain yang tinggal tanpa mengetahui apa-apa. Pemandangan itulah yang menyentakkan kesadaran kepala desa Chaiwat. Rasa takut yang tadinya melumpuhkan tubuhnya kini berubah menjadi tekad yang kuat. Ia bukan lagi sekadar pengintai. Ia adalah pemimpin yang harus melindungi warganya. Ia harus kembali untuk memperingatkan semua orang. Ia harus menghentikannya sebelum tragedi baru terjadi. Setelah mengumpulkan kembali seluruh kesadaran dan keberanian yang ia miliki, kepala desa Chaiwat segera berbalik dari rumah mengerikan itu. Ia berlari tanpa berpikir, menembus kegelapan kembali ke desa tanpa menoleh ke belakang lagi. Suara napasnya yang terengah-engah bersaing dengan detak jantungnya yang berdebar kencang seolah akan meledak dari dada. Ranting-ranting kecil menggores lengan dan wajahnya hingga terluka, tetapi ia tidak merasakan sakit sedikit pun.
Di kepalanya hanya ada gambaran mengerikan tentang kepala yang terlepas dari bahu dengan usus yang menjuntai, berputar-putar berulang kali. Gambaran itu akan membekas di matanya sampai ia mati. Tetapi ketakutan pribadinya tidak sebanding dengan ketakutannya akan nasib warga lain yang sedang dalam bahaya tanpa mereka sadari. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada orang lain agar percaya pada apa yang ia lihat. Sesuatu yang terlalu luar biasa dan mengerikan untuk diterima oleh orang normal. Tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan kata-kata indah lagi. Kepala desa Chaiwat berlari lurus ke rumah warga kepercayaannya yang terdekat. Ia mendobrak pintu yang terkunci rapat hingga menimbulkan suara keras. Pemilik rumah yang terlonjak kaget sampai terhuyung saat melihat kondisi kepala desanya yang berambut acak-acakan, pakaiannya robek dan matanya terbelalak penuh ketakutan. Sebelum ia sempat bertanya, kepala desa Chaiwat mencengkeram lengannya erat dan berteriak dengan suara bergetar. "Ikut aku! Bangunkan semua orang! Cepat! Ada apa Pak Kades? Itu nyata!" Kraswe itu nyata. Dan itu adalah Bibi Jarunwan. Pengumuman dari kepala desa Chaiwat bekerja seperti api yang dilemparkan ke tumpukan jerami kering. Berita bahwa Bibi Jarunwan adalah Kraswe menyebar ke seluruh rumah dengan cepat. Suara gedoran pintu dan teriakan membangunkan warga bergema di seluruh desa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, warga berhamburan keluar dari rumah mereka dengan senjata seadanya di tangan. Wajah semua orang penuh dengan kebingungan, keheranan, dan ketakutan. Di tengah cahaya obor yang menyala-nyala, kepala desa Chaiwat menceritakan kembali semua yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia menceritakan tentang pengintaiannya, persiapan baskom cuka oleh Wirot, dan pemandangan kepala terlepas yang paling mengerikan dalam hidupnya. Awalnya hanya ada keheningan. Keheningan yang lahir dari ketidakpercayaan. Tidak mungkin Bibi Jarunwan. Tetapi ketika seluruh cerita itu dihubungkan dengan kematian 2 bayi dalam kandungan secara berurutan, ketidakpercayaan itu perlahan digantikan oleh kemungkinan dan akhirnya menjadi kebenaran mengerikan yang harus diterima. Dan ketika kebenaran terungkap, perasaan yang muncul berikutnya adalah kemarahan yang meluap-luap. Cinta dan hormat yang pernah mereka berikan kepada dukun beranak yang dianggap sebagai penolong itu berubah menjadi kebencian dalam sekejap. "Iblis betina!" teriak seseorang. "Dia menipu kita selama ini. Dia membunuh anak cucu kita." Hujatan dan kutukan bergema di mana-mana. Ketakutan telah melebur dengan dendam. Dan pada malam itu juga, para penduduk desa yang tadinya lembut hati telah berubah menjadi kerumunan yang mengamuk dan siap untuk membalas dendam atas apa yang telah mereka kehilangan. "Lalu tunggu apa lagi?" Suara seorang pria berteriak, memecah keheningan. "Habisi dia!" Kata-kata itu bagaikan sebuah sinyal. Detik berikutnya, kerumunan yang mengamuk itu langsung bergerak. Mereka kembali ke rumah masing-masing, tetapi kali ini bukan untuk bersembunyi dalam ketakutan. Mereka kembali untuk menyiapkan senjata, parang yang tajam, tombak bambu yang ujungnya diruncingkan, cangkul, sekop, dan sabit. Semua yang bisa dijadikan senjata diambil. Puluhan obor dinyalakan lagi hingga menerangi seluruh lapangan tanah di tengah desa. "Tunggu!" Suara seorang pria tua terdengar. Nenek Som pernah bilang, Krasue takut pada benda berduri. Mendengar itu, beberapa warga berlari untuk mematahkan ranting-ranting pohon berduri. Baik itu ranting bambu, ranting bidara, atau tanaman rambat berduri lainnya. Mereka benar-benar telah siap untuk segalanya. Kepala desa Chaiwat memandang pemandangan di hadapannya dengan hati yang berat. Ia tahu malam ini akan berakhir dengan pertumpahan darah. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia pun melangkah maju ke depan kerumunan, mengangkat parangnya ke udara dan berteriak, "Saudara-saudara!" Ke rumahnya. Gerombolan warga yang kini telah berubah menjadi pasukan pembalas dendam mulai bergerak meninggalkan desa. Cahaya obor yang berkelap-kelip membentuk barisan panjang seperti ular api yang merayap ke dalam kegelapan.
Suara langkah kaki yang berat dan sorak-sorai kemarahan menggema di mana-mana. Tujuan mereka adalah rumah kayu kecil yang berdiri sendirian di ujung desa, yang dulu menjadi simbol harapan dan kelahiran baru, tetapi malam ini akan menjadi arena penghakiman. Suara keras berdebam terdengar saat seorang pria kekar menghantamkan kapak ke gerendel pintu hingga hancur berkeping-keping. Kerumunan massa menyerbu masuk ke dalam rumah Jarunwan dengan membabi buta. Cahaya dari obor menyinari seisi ruangan, memperlihatkan pemandangan yang bahkan membuat orang yang paling berani pun harus memalingkan wajah. Di tengah ruangan, tubuh Jarunwan memang duduk diam, tubuh tanpa kepala. Itu adalah konfirmasi paling mengerikan dan kuat atas perkataan kepala desa Chaiwat. Tapi sebelum ada yang bisa berbuat lebih jauh, sosok Wirot muncul dari sudut gelap ruangan. Ia berlari menghalangi tubuh istrinya, merentangkan kedua tangannya untuk melindunginya sekuat tenaga. "Jangan! Tolong jangan sakiti dia!" Ia berteriak memohon sambil menangis. "Saya mohon!" Ini adalah kutukan, karma yang melekat padanya. Dia tidak memilih untuk menjadi seperti ini. Dia sudah menderita seumur hidupnya. Permohonannya penuh dengan rasa sakit. Itu membuat beberapa warga tertegun sejenak, tetapi kemarahan yang membara di dada mereka lebih kuat. "Mundur kau!" hardik seorang pria yang merupakan suami dari wanita yang baru saja kehilangan anaknya. "Kutukan apaan? Lalu bagaimana dengan anakku yang mati? Kau mau tanggung jawab?" Ia mendorong Wirot hingga jatuh terhempas ke lantai dengan keras. Kini tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Kepala desa Chaiwat berteriak memberi perintah. Dia pasti akan kembali ke tubuhnya sebelum fajar. Semuanya bersiap. Selesai berkata, semua warga mengangkat senjata mereka. Mereka mengepung tubuh tak berjiwa itu seperti sekawanan serigala yang mengepung mangsanya, menunggu kembalinya iblis jahat dengan diam dan dingin. Mereka tidak perlu menunggu lama. Saat cahaya pertama fajar mulai menyentuh ufuk, sebuah bola api merah melayang kembali ke rumah itu dengan cepat. Krasue Jarunwan melayang masuk melalui jendela. Mulutnya berlumuran darah segar. Ia mungkin baru saja kembali dari berburu dan akan kembali ke tubuhnya. Tetapi begitu ia melayang ke tengah ruangan, ia tertegun saat melihat kerumunan warga yang berdiri memegang senjata menunggunya. Belum sempat ia melakukan apa-apa, serang, raung kepala desa Chaiwat. Detik berikutnya, ranting-ranting berduri yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah kepala iblis itu dari segala arah. "Graswe!" Jarunwan menjerit dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Duri-duri tajam melilit ususnya hingga ia tidak bisa bergerak. Para pria yang memegang parang dan tombak bambu tidak menunggu lama. Mereka menyerbu, membacok dan menusuk tubuh Krasue itu dengan membabi buta tanpa ampun. Suara tebasan parang yang mengenai daging bercampur dengan jeritan melolong dari iblis itu. Ia meronta-ronta kesakitan, mencoba melawan, tetapi tidak mampu menahan kekuatan amarah massa. Akhirnya, setelah diserang hingga organ dalamnya hancur berkeping-keping, cahaya merah di matanya perlahan meredup sebelum akhirnya padam. Kepala dan buntelan ususnya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Keheningan kembali menyelimuti segalanya. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari para warga yang berdiri di tengah bangkai monster yang kini telah tiada. Pagi itu tidak ada suara ayam berkokok menyambut fajar seperti biasanya. Hanya ada bau hangus dari sisa kayu dan daging yang menyebar ke seluruh desa. Warga bergotong royong membawa tubuh tak berjiwa Jarunwan dan sisa-sisa monsternya untuk dibakar bersama dengan seluruh rumahnya hingga menjadi arang. Mereka mengikuti kepercayaan kuno bahwa segala sesuatu harus dimusnahkan hingga tuntas agar roh jahat tidak bisa kembali lagi. Desa Nong Saeng Dao akhirnya terbebas dari cengkraman iblis jahat. Tetapi kedamaian dan rasa saling percaya yang pernah ada tidak pernah kembali lagi. Senyum orang-orang memudar digantikan oleh tatapan curiga satu sama lain. Kisah Krasue Jarunwan menjadi luka mendalam yang tidak akan pernah sembuh bagi desa ini. Beberapa minggu berlalu dan cerita-cerita itu
tampaknya mulai sedikit mereda. Seorang gadis kecil sedang bermain menggali tanah sendirian di pinggir hutan, tidak jauh dari lokasi bekas rumah Jarunwan. Tiba-tiba, tangan mungilnya menyentuh sebuah benda keras. Ia mencoba menggalinya dan menemukan sebuah tusuk konde perak tua dengan ukiran yang indah. Benda itu mungkin terlempar saat terjadi kekacauan malam itu. Itu adalah tusuk konde yang sama yang sering dilihat warga dipakai oleh Bibi Jarunwan untuk menghias sanggulnya. Gadis kecil itu memandang tusuk konde di tangannya dengan gembira. Ia tidak tahu apa itu. Ia hanya tahu benda itu sangat indah. Ia pun mengambilnya, menyematkannya di rambutnya, lalu berlari kembali ke desa dengan riang. Warga desa mengira mereka telah memusnahkan kutukan itu sepenuhnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kutukan tertentu tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk menemukan rumah barunya. Kisah Jarunwan dan Desa Nong Saeng Dao memberikan kita pelajaran yang menakutkan. Bahwa terkadang kegelapan yang paling menakutkan bisa bersembunyi di balik senyum yang paling ramah. Dan ketakutan dapat dengan mudah mengubah orang baik menjadi kerumunan yang mengamuk. Dan yang terpenting, ini mengingatkan kita bahwa beberapa kutukan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu pemilik barunya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.